Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang berkaitan dengan keadaan spiritual. Dialami seorang ibu rumah tangga di akhir zaman ini yang menanyakan takwil mimpinya kepada saya via WA tempo hari. Beliau mengalami mimpi masuk ke gedung perkantoran, kemudian karena beliau belum melakukan sholat, maka beliau itu menanyakan kepada seorang laki-laki di manakah tempat yang bisa dia gunakan untuk mengerjakan sholat. Lalu laki-laki tersebut membawa beliau ke suatu ruangan. Di sana banyak anak-anak remaja, sepertinya habis ada acara. Kemudian beliau permisi untuk mengerjakan sholat di pojok ruangan. Baru di pertengahan pengerjaan sholatnya, tiba-tiba ada seorang yang memanggil beliau, "Tante, maaf ruangannya mau dipakai sekarang." Akhirnya beliau tiba-tiba menghentikan sholatnya dan waktu menengok ke belakang ada pastor membawa kitabnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang hukum-hukum Allah, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam Islam, diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi ada 3 macam, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik yang merupakan kabar gembira itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang bermanfaat bagi kita, mimpi yang memiliki makna itu hanya satu, yaitu mimpi yang baik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diatur juga di dalam syariat Islam yang berkaitan dengan mimpi adalah orang yang mentakwilkan mimpi. Orang yang boleh mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang memang dikaruniai ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Tidak hanya beliau, Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ahli takwil mimpi. Jadi orang yang boleh mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang ditakdirkan untuk itu, karena ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku, melainkan bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari rahmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang bertakwa, yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang kolbunya bersih. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu nantinya pemaknaannya akan berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yaitu di dalam Al-Quran dan juga berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Itu berarti bahwa umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh, dan umat Islam yang levelnya mukmin itu mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Di dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah itu bersabda menjelaskan bahwa setelah kenabian tidak ada karena sudah wafat semua, maka yang tersisa itu hanyalah al-mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya kepada beliau, apa itu al-mubasyirat? Nabi bersabda, mimpi yang benar
yang dilihat seorang laki-laki yang saleh, dan itu merupakan bagian dari kenabian. Jadi mimpi bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan keterangan, karena al-mubasyirat itu bagian kenabian, dan bagian kenabian itu adalah kebenaran hakiki dari al-haq. Tentunya mimpi yang berkaitan dengan syariat Islam, kalau misalkan bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak bisa dijadikan dalil. Untuk mengetahui dalil lain berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan. Mimpi yang beliau alami itu adalah tergolong mimpi yang baik, merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mengandung petunjuk. Dan mimpi beliau itu tergolong mimpi yang mengandung makna tersirat. Makna mimpi yang beliau alami itu bermakna bahwa Allah memberikan petunjuk. Nantinya akan ada takdir bahwa beliau itu di masa yang akan datang, entah itu kapan terjadinya, Allah yang Maha mengetahui. Ketaatan yang beliau lakukan itu akan berdampak kepada orang-orang non-muslim di sekitar beliau tinggal, yang insya Allah orang-orang itu akan menjadi seorang mualaf. Nah, saudari kita itu juga adalah seorang mualaf, cuman sudah bertahun-tahun lamanya. Ada keluarga beliau yang masih non-muslim. Tempo hari pernah saya posting video sebelumnya bahwa adik laki-lakinya beliau itu masih menganut agama selain Islam. Jadi ketakwaan yang beliau kerjakan salah satunya adalah mengerjakan sholat, yang mana sholat itu berdampak kepada mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Dan pengerjaan sholat itu adalah sesuatu yang hak. Dengan yang hak itu Allah akan membersihkan yang batil, menghancurkan yang batil. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya kami melemparkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Jadi saudari kita itu dalam kondisi kebaikan, yang insya Allah dijadikan oleh Allah menjadi perantara bagi orang lain yang akan mendapatkan hidayah melalui ketakwaan yang beliau perbuat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam jangan sampai memusuhi orang non-muslim yang tidak memerangi Islam. Karena apa? Mereka semua selama masih hidup masih ada peluang, kesempatan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga ketika berkhutbah, berdakwah, beliau dilempari batu sampai berdarah pelipisnya, dan ketika ditawari malaikat untuk menghantam mereka dengan bukit, maka Nabi Muhammad menolaknya, karena beliau itu diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta dan isinya. Beliau mengharapkan akan ada orang yang nantinya akan mendapat hidayah memeluk agama Islam dari keturunan-keturunan orang-orang kafir di saat itu. Begitu juga di zaman ini, sangat ada peluang bagi Allah itu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang non-muslim. Semoga kisah mimpi yang dialami saudari kita itu bisa membawakan hikmah pada kita semua. Untuk apa? Jangan memusuhi orang non-muslim, karena mereka masih hidup, masih ada peluang bagi mereka untuk mendapat hidayah Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.